Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari jawab salamnya ketahuan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Aqsa ini insya Allah jadi wanita-wanita penghuni surga. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillahil mubin wa Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ahlil mujahidin wa ba'du. Hadratul mukarramin wal mukarramat wa akhussu ala muqaddimatiha fadilatul muhtaramah yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ta'lim Hari Rabu Masjid Jami Al-Aqsa Ibu Sri Widyastuti mata'anallah bituli hayatiha insyaallah, dan juga PIC, betul ya? PIC singkatan dari Masya Allah, yaitu Ibu Rika mata'anallah bituli hayatiha, dan segenap ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, ibu-ibu haji, ibu-ibu calon haji, jamaah Masjid Al-Aqsa yang insya Allah pada hari ini kita senantiasa diberikan kebahagiaan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita bisa bermuajahah dalam tempat yang baik, di waktu yang baik. Mudah-mudahan di waktu dan tempat yang baik ini Allah curahkan kasih sayangnya kepada kita. Amin ya Rabbal. Izinkan Al-Fakir mengucapkan maaf kepada ibu-ibu sekalian karena agak telat beberapa menit. Tadi saya berangkat dari Bekasi jam 6. Ya ternyata qadarullah begitu di tol tadi di Cilandak itu ada truk kecelakaan, maka macetnya dari Bekasi sampai hampir mau keluar Ciputat tadi. Alhamdulillah, saya kira tadi nggak bakal kekejar, tapi alhamdulillah biiznillah bisa datang, alhamdulillah tepat pada waktunya, alhamdulillah, dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal alamin. Baik ibu-ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah. Yang pertama kita niatkan untuk doa almarhum almarhumah keluarga kita. Mudah-mudahan almarhum almarhumah keluarga kita, dengan kita melakukan thalabul ilmi, berzikir di tempat mulia, di waktu yang mulia, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, kuburnya dijadikan rawdah min riyadil jannah. Dan kita berdoa bagi keluarga kita, diri kita, sahabat kita, tetangga kita, teman kita yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan dan bisa menjalankan aktivitas seperti sedia kala. Dan juga yang punya hajat, semoga Allah kabulkan hajatnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Amin ya Rabbal. Bagaimana ibu-ibu kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Kalau dari raut wajahnya kelihatan ini masih semangat, tapi mungkin perutnya sudah mulai lapar ya, karena udah mulai mau masuk waktu siang. Tapi insya Allah saya yakin ibu-ibu hadirin sekalian semangat. Tadi juga sudah disebutkan mengenai
apa tadi namanya tuh? Iya, biodata ya tadi ya. Apa tadi? Tadi disebutkan apa namanya itu? Oh, CV ya. Ya Allah, itu mah hanya CV ya Bu ya. Aslinya mah begini. Ya Bu ya, biasa aja ya Bu ya. Ya mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Saya dihubungi oleh Ibu Rika, Ustadz, tema kita kali ini adalah baper Ustadz. Ya, baper. Baper itu lelah. Baik, Ibu siap membahas baper Bu? Siap. Tapi Ibu jangan baper sama saya ya. Ya, jangan baper sama saya ya. Iya. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema ini sangat menarik. Kenapa? Karena hampir kita semua pasti pernah merasakan yang namanya baper. Tapi baper ini terbagi menjadi dua. Sebelumnya saya bahas deh, takutnya ada ibu-ibu yang belum paham mau baper. Baper itu apa sih Ustadz? Baper itu singkatan anak zaman now. Artinya bawa perasaan. Perasaan zaman dulu nggak ada ya baper-baper begitu ya. Iya. Nah, baper itu terbagi menjadi dua. Oh, zaman dulu namanya ngambek ya. Oh iya, ngambekan gitu ya. Iya, mungkin namanya dulu ngambekan. Kalau sekarang ada tren-tren tertentu baper. Iya. Atau mungkin ayo segera gitu. Kita segera. Itu biasanya disingkat lagi gercep. Gerak cepat. Emang begitu ya Bu ya. Baik, baper itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif inilah yang kita harapkan daripada bawa perasaan. Betul nggak Bu? Contoh, ibu dulu bertemu dengan suami ibu, kemudian ta'arufan sehingga menikah. Begitu pandangan pertama baper, bawa perasaan, sehingga dari cinta itu naiklah ke jenjang pernikahan, kemudian sampailah sekarang. Itu menjadi positif. Ibu begitu datang ke kajian, kemudian narasumbernya menceritakan tentang kepribadian Rasulullah yang luar biasa, sehingga ibu merasa baper, makin cinta, nambah perasaan cintanya kepada Rasul. Itu namanya baper yang positif. Nambah positif, itu luar biasa. Namun saya lihat di tema kali ini, bapernya ini sepertinya baper yang kedua kategorinya. Apa? Baper yang negatif. Baper negatif ini adalah salah satu hal yang bisa menyebabkan kita itu rusak, bukan hanya rohani melainkan juga jasmani. Ini luar biasa Ibu ya. Karena Allah ciptakan kita berbeda-beda bentuk, walaupun hakikatnya kembar tapi sifatnya berbeda. Betul? Ada dia yang orangnya sabar, hatinya lembut, tapi ada dia juga orangnya yang setengah-setengah. Setengah-setengah itu artinya kadang bisa marah, kadang bisa lembut. Ada juga yang dia temperamental, artinya baru disinggung sedikit sudah marah. Ya, baper. Ya, artinya baper. Mungkin kalau kita lihat di sini adalah baper mudah tersinggung, ya Bu ya. Mudah tersinggung. Tapi sebelumnya Al-Fakir sebelum membahas lebih dalam memohon maaf kepada ibu-ibu apabila nanti di dalam penyampaian saya ada yang bikin baper. Tapi nggak ada ya Bu ya. Insya Allah kalau ibu-ibu di sini semuanya jamaah hatinya pada lapang semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau saya tanya, baper itu adanya di mana sih yang kita rasa? Di mana? Hati. Hati itu adanya di mana?
Ayo. Di sini ya. Ya bingung ya Bu ya kalau ditanya hati ya, kalau di sini jantung, ya kan? Ya yang mana ini? Ya. Hati itu di dalam bahasa Arab ada beberapa makna. Bahkan di surah Al-Baqarah ada kalimat fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Di dalam hatinya itu ada penyakit. Sudah ada penyakit, maka Allah tambahkan penyakit itu. Jadi sampai tertutuplah hatinya. Kalau begitu hati yang mana? Maka di dalam Islam hati itu terbagi menjadi dua. Ada yang bentuknya memang fisik, ada yang bentuknya dia rohani. Hati yang bentuknya fisik ini bisa kita raba, bisa kita sentuh, dan bisa kita lihat. Tapi yang rohani inilah yang terkadang perlu bagi kita untuk menjaga ini agar seluruh tubuh kita menjadi positif. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, Bu, halo, kalau misalkan kita mendapatkan luka, naudzubillah, ya, biasanya semakin dalam semakin sakit nggak? Betul nggak? Betul nggak? Kenapa kalau orang sakit hati itu rasanya sangat sakit? Katanya kan ada siapa tuh lagunya, siapa tuh ya, lebih baik sakit gigi daripada sakit apa terbalik? Terbalik ya, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Kenapa kalau begitu sakit hati itu luar biasa? Ada seorang ibu mendidik anaknya dengan baik, dididik apapun yang dia inginkan dia kabulkan. Kemudian begitu besar ibunya dibentak-bentak, begitu sudah besar ibunya dicaci maki, ditelantarkan, ya, dihina, bahkan disakiti. Kira-kira seorang ibu perasaannya bagaimana? Sakit hati sekali. Itu sakitnya jauh lebih sakit daripada luka fisik. Maka para alim ulama membagi step. Semakin dalam sakit seseorang maka semakin sakit, dan hati itu terletak di bagian tubuh yang paling dalam. Kalau yang paling luar ini ada namanya, istilahnya dalam bahasa Arabnya sadrun, dada. Dada. Kemudian di dalam dada ini ada yang namanya qalbun. Qalbun itu hati. Semakin dalam lagi ada yang namanya fuadun. Apa? Fuad, ada yang namanya fuad. Nah, salah satu artinya itu adalah hati, lebih dalam daripada qalbun. Dan ada lagi yang paling dalam namanya lu'bun. Itu adalah bagian hati yang paling dalam. Biasanya bagian hati yang paling dalam itu, disitulah terletak domir. Domir itu adalah salah satu sifat kebaikan kita yang menjaga kita daripada sifat-sifat jahat. Nah, kita sudah tahu bahwa hati itu ternyata ada level-levelnya, dan sakit hati pun ada level-levelnya. Kadang ada orang yang dia, Bu, hanya dikata sedikit saja udah langsung musuknya ke dalam, langsung ngambek ya, langsung baper. Tapi ada juga orang yang sudah, mohon maaf, kita ceng-cengin luar biasa, kita ledekin luar biasa, kita bercanda sama dia luar biasa, mohon maaf, sampai mungkin di luar batas, tapi dia tetap cuek dan tidak dibawa perasaan. Masya Allah ya. Jadi ibu mau yang mana? Yang baper apa yang cuek nih? Cuek. Tapi ibu dapat dosa nih.
Karena ibu ngeceng-ngecengin dia terus nih. Ya, nanti kita bahas ya Bu ya. Oleh karena itu, tadi begitu saya diminta sama Ibu Rika, Ustadz kira-kira ayat apa yang cocok? Ya, ayat apa yang cocok? Maka tadi saya bilang yang pertama adalah surah At-Taubah ayat 24. Di surah At-Taubah ayat 24 ini menunjukkan sesuatu hal yang menyebabkan kita biasanya baper. Bu, sebab apa sih kita baper biasanya? Ayo. Maka di Al-Quran ini tadi di surah At-Taubah disebutkan Qul in kana aba'akum. Ya. Ketika kalian itu membicarakan sesuatu tentang pertama ayah, ya kan? Ibu, suami, istri, anak, harta, rumah, usaha, dagangan. Bu, bukankah itu yang menyebabkan kita kadang-kadang baper? Betul nggak? Ada seorang istri yang kemudian, mohon maaf, dia punya suami mukanya biasa-biasa saja, tapi ada temennya yang nyinggung, kok suami kamu kayak nggak pakai bedak ya? Lah dibalas sama temennya, kalau pakai bedak mah perempuan gitu kan? Iya nggak? Ya, artinya ada sesuatu yang komunikasi di situ. Kemudian juga mungkin ya suami membicarakan istrinya, ente istrinya nggak kayak istri aneh. Loh kenapa emang? Lihat dong istri aneh. Ya, kalau istri ente jam 10 baru rapih, baru mandi. Lihat dong istri aneh jam 3 udah mandi, udah glowing. Ternyata dia mau datang hajatan, Bu. Ini saya ceramahnya begini aja, Bu ya. Maksudnya agak ringan ya. Maksudnya nggak sampai serius banget. Pusing ya. Kan begitu, Bu. Ternyata dia mau datang hajatan, mau besanan. Pantes mandinya jam 3. Karena besanannya jauh kan gitu. Tapi Bu, di antara percakapan itu ada orang yang menerima, ada juga yang tidak. Akhirnya dia ceritalah dengan suaminya. Akhirnya suaminya ceritalah dengan istrinya. Ibu itu bilang tadi dia tuh udah rapi, sudah mandi ketika jam 3 subuh. Mama kok baru jam 10? Akhirnya timbul perang dunia. Benar nggak? Timbul banding membandingkan. Betul nggak? Belum lagi permasalahan anak. Ada nggak tadi kata-kata anak? Ada. Hah? Iya. Biasanya kalau ibu ketemu ibu, apalagi sehabis nganterin sekolah tadi ya, betul ya? Iya. Itu biasanya saling sharing tentang anaknya. Wah, anak saya yang pertama ranking 1. Dia mah nggak usah belajar juga ranking 1. Mau bagaimana caranya? Ada yang begitu ya, Bu ya? Iya, dilebih-lebih kan gitu, Bu. Iya, dilebih-lebih kan anak saya mah nggak belajar juga ranking 1. Kata siapa? Ternyata anaknya belajar ya. Iya. Ibunya nggak tahu. Atau sebaliknya, yang satu bilang ya anak saya mah biasa-biasa aja, gitu kan? Ya, absen juga rankingnya ranking 20. Ada nggak ranking 20? Nggak ada. Ya udah, kalau gitu akhirnya dia sharing. Cuman kadang-kadang ada perkataan yang sedikit menyinggung, sehingga dari percakapan itu, Bu, timbullah yang namanya ingin membanggakan diri, sehingga nanti nyerempet ke dalam sombong. Hati-hati. Maka kata Allah, hal itu ahabbu ilaikum. Ingat, Allah sudah mengingatkan di surah At-Taubah ini. Hal yang tadi disampaikan di dalam surah At-Taubah ayat 24 ini
Kata Allah, Allah sudah tahu hal ini sangat amat disukai oleh manusia. Ahabbu ilaikum, pasti kalian lebih cinta kepada itu, ya, ketimbang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah menjadi ultimatum. Bahkan dikategorikan orang yang terlalu cinta dengan dunia, dengan harta dan lain sebagainya, dia disebutkan wallahu la yahdil qaumal fasiqin di akhir ayatnya. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik, dikategorikan sebagai orang-orang yang fasik. Ngeri nggak kira-kira? Ngeri nggak? Oh, jadi kita tahu nih sebab-sebab yang bikin baper ternyata itu sudah ada di dalam Al-Quran. Ini luar biasa. Allah sudah tahu sifat hambanya dan apa yang diinginkan hambanya. Maka tadi saya timpah lagi dengan surah Fussilat. Ayat berapa tadi, Bu? 34. Ya. Surah Al-Fussilat, enggak pakai al. Fussilat 34. Ini luar biasa. Ya, sebenarnya itu dari 33, 34, 35 ayatnya. Coba Ibu bacakan lagi artinya. Boleh? Iya. Baik. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman. Masya Allah, Bu, ayat ini sungguh sangat amat indah. Sebelum ayat ini ada kalimat waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan, ya, dan seterusnya. Artinya bahwa perkataan yang lebih baik itu adalah perkataan yang dia mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga beramal salih. Wa qala innani minal muslimin, dan mereka berkata, aku adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat 33 ini menjadi salah satu cara kita dan sunnah bagi kita untuk berkata baik. Man kana yu'minu billahi falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Maka perkataan yang sebaik-baiknya perkataan adalah dia yang mengajak dakwah. Da'a ilallah. Dakwah itu mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengerjakan amal saleh. Itu perkataan yang paling baik udah. Maka kita usahakan agar terhindar daripada orang lain baper dengan perkataan kita. Hendaknya kita bicarakan yang baik. Harus kita filter, apalagi kalau baru ketemu orang yang kenal. Bu, kadang kan kita saking friendly-nya kita, begitu ketemu orang yang kenal, ya baru kenal, biasanya udah langsung curhat. So kenal, so dekat gitu ya, SKSD, ya. Biasanya langsung curhat. Ya itu harus kita tahan dulu. Bu, kita lihat dulu karakternya. Kemarin saya baru pulang umroh belum lama, ya. Ini bukan saya ria atau sombong. Biasanya orang itu terlihat sifat aslinya tak kala dia dalam keadaan safar, pergi jauh, baik nggak dia, royal nggak dia, perhatian nggak dia, ya, terus friendly nggak dia dan lain sebagainya, ya. Ada salah satu suami istri, Bu, saya buka aja deh, ya. Suami istri
Orangnya itu orang Bekasi, kalau nggak salah daerah Sukatani sana. Mungkin ibu pernah ke sana atau belum? Ada yang pernah mungkin ya, daerah ke Bekasi Kabupaten sana. Dia bilang sama saya, sebelum berangkat dia bilang sama saya, Ustadz, tolong bimbing saya ya. Saya bilang begini, Pak, semua jamaah insya Allah saya bimbing sama semuanya. Bukan begitu Pak Ustadz, ini kebetulan orangnya orang Betawi. Bukan begitu Pak Ustadz katanya, saya kan begini katanya orang geblek. Tahu Bu geblek? Iya, orang bodoh gitu maksudnya ya. Saya kan orang geblek. Saya bilang, nggak ada orang geblek, nggak ada orang bodoh, nggak ada. Ya semuanya pinter, ya semuanya pinter. Iya Pak Ustadz, maksud saya kan begini. Saya kan ini orang sederhana Pak Ustadz, saya orang bodoh, saya nggak sekolah, saya nggak bisa baca Pak Ustadz. Maka tolong bimbingannya ya Pak Ustadz. Kan begitu Bu? Iya, iya nggak Bu? Iya, tolong bimbingannya ya Pak Ustadz. Ya udah, ya Bu. Udah begitu, ini berangkatnya bareng suami istri. Dua-duanya nggak bisa baca. Ya, saking sayangnya ini suami istri, ya takut suami dan istrinya kenapa-napa, Bu. Ya Allah Bu, ya. Itu saya udah dipesen aja, Ustadz katanya kita pesawat nanti bagaimana, misah apa bareng? Akhirnya begitu dibagiin kursi, Bu, kan ada zona-zona, zona 1, zona 2, zona 3, ya. Suaminya dapat zona 1 bareng saya, istrinya kepental ke zona 2 bareng jamaah yang lain, padahal bareng jamaah yang lain. Akhirnya apa? Begitu baru duduk langsung dia nyariin istrinya. Pak Ustadz, kemana katanya istri saya? Katanya gitu kan? Istri saya kasihan banget ono di belakang kepental, gitu ya. Akhirnya saya bilang, Pak, duduk dulu. Nanti kalau udah duduk, pintu ditutup, baru kita bisa tukeran. Saya juga udah konfirmasi ke pramugari. Saya bilang seperti itu. Boleh katanya nanti kalau sudah pintu ditutup agar tahu dulu nih mana yang kosong, mana yang terisi. Akhirnya udah Bu, Bapak itu gelisah. Nengok ke belakang terus. Akhirnya begitu pintu ditutup, saya ngecek lah ke sana. Ternyata istrinya juga sama, mengkhawatirkan suaminya. Pak Ustadz, suami saya di depan ono katanya, kasihan banget katanya. Bagaimana? Saya bilang tenang Bu, Bapak di samping saya. Iya Pak Ustadz, bukannya gitu, saya khawatir katanya. Saya ledekin aja Bu, emang ibu sayang banget apa sama Bapak? Iya. Akhirnya sang ibu itu bilang, Pak Ustadz bisa aja. Iyalah Pak Ustadz sayang, orang saya dari muda katanya kemana-mana berdua. Saya bilang, ya Allah, romantis sekali. Iya nggak? Masya Allah. Akhirnya begini, ya udah, begini. Ya saya ngalah, nanti saya pindah ke situ, ya Bu ya. Saya nanti di sini tempat ibu. Akhirnya pindah deh Bu. Berduaan bareng suaminya, sebangku. Begitu saya samperin lagi, bagaimana? Udah, Pak Ustadz, makasih banyak. Artinya Bu, kadang-kadang ada juga yang seperti itu. Kita ledekin, kita bercandakan, ya walaupun bercandanya soft, lembut, dia tidak dibawa hati. Tapi ada juga orang yang begitu saya bercandakan begitu, mukanya udah. Ada Bu. Ya, padahal saya bilang, Ibu duduk dulu ya, duduk dulu. Nanti saya bakal tuker, saya bakal atur. Ada juga. Kenapa? Ngelihat yang depannya padahal Bu sama suaminya cuma 3 bangku bedanya, 1, 2, 3 itu suaminya. Ya, udah begitu aja Bu. Iya kan? Kenapa? Dia ngelihat yang depannya itu suami istri bisa bareng. Kenapa saya enggak? Begitu loh Bu. Ya Allah, saya bilang masing-masing. Ya, akhirnya apa?
saya ini kan, baru dah Bu, begitu saya sampingkan sama suaminya, baru dah senyum sama saya. Iya. Jadi begitulah tingkat baper ya, masing-masing seseorang beda-beda. Ada yang baru saya cuma, ibu duduk dulu, udah langsung baper. Kan nggak ketahuan nih Bu ya? Iya, iya Pak Ustadz gitu. Ada yang udah masuk monyong gitu. Kalau kayak gitu kan tadi enak. Ada juga. Itu waktu itu kemarin kejadian. Masya Allah. Ya, jadi begitulah Bu. Spesialis nenek-nenek sama aki-aki mau gitu. Alhamdulillah. Akhirnya kita selamat ya. Alhamdulillah pulang dengan selamat. Nggak ada gontok-gontokan semuanya. Alhamdulillah. Balik lagi Bu. Balik lagi ke baper. Maka sebenarnya penyebab baper ini adalah kita sudah ketahui, dan harus tadi yang pertama kita lakukan adalah berkata baik untuk menghindari baper. Ya Bu ya? Maka Allah jelaskan wala yastawil hasanatu walas sayyi'ah. Ini dalam Al-Qur'an Allah berfirman, tidaklah sama antara baik dan juga buruk. Bu, ini menjadi sering miskomunikasi. Ini yang sering terjadi baper. Bu, ingat nih ya. Wala yastawil hasanatu walas sayyi'ah. Ini Allah dalam Al-Qur'an ya. Tidaklah sama kebaikan dan juga keburukan. Kadang si A, ibu ini begitu bercanda sama si B, nganggap ini sebenarnya baik, tapi menurut si B itu adalah keburukan, jahat bagi dia. Atau sebaliknya, karena respon si B tadi jahat, Bu, jadi si A ngerasa nggak enak, jadi jahat lagi sama si B. Akhirnya yang ini ngambek, yang ini nggak mau nyapa duluan, yang ini nggak mau nyapa duluan. Wah, udah jadi main dieman, iya. Ini luar biasa. Iya, kadang-kadang begitu Bu. Kita nggak tahu karena kita hidup bersosial, masing-masing kepala beda. Maka Allah ini sudah ultimatum kita, wala yastawil hasanatu walas sayyi'ah. Nah, maka terkadang saya pun Bu, kalau sedang berdakwah atau memberikan nasihat misalkan, khususnya untuk pribadi dan umumnya buat semua, itu terkadang saya begitu pulang, saya mikir lagi Bu, kira-kira perkataan saya ini nyakitin nggak? Kira-kira perasaannya tersinggung atau tidak? Ini kan yang menjadi beban bagi para pendakwah, ya. Tapi qulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang benar walaupun itu sakit. Lebih baik sakit di awal karena kita tahu kebenaran daripada kita nanti sakit karena tahu itu adalah keburukan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu, wala yastawil hasanatu walas sayyi'ah. Saya yakin ibu-ibu semua ini udah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Amin. Karena seseorang itu bisa dijatuhi mukallaf dosa, salah satunya yang pertama baligh, yang kedua ketika dia sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Anak kecil belum dijatuhkan dosa kalau belum balik. Kenapa? Karena dia belum tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kalau ibu-ibu umurnya sudah 40, 50, 60, batuknya udah banyak kan? Tapi belum tahu mana yang baik, mana yang buruk, siap-siap dia mengambil bangku nanti di neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka ini alhamdulillah kita hadir di kajian ini salah satunya untuk tahu mana yang baik, mana yang buruk. Karena kan ilmu itu jatuhnya adanya di agama. Betul ya Bu ya? Amin ya rabbal alamin. Ya. Allah
Lanjut lagi di dalam firman-Nya, idfa' billati hiya ahsan. Ya. Tolaklah keburukan itu dengan cara ahsan, yang baik. Ya, yang baik. Jangan buruk dibales buruk. Ya. Tapi kebalik, buruk dibales dengan kebaikan. Gampang nggak kira-kira? Yang bilang gampang cakep tuh. Berarti hatinya lapang. Kadang-kadang ada yang susah. Ustadz, saya nggak bakal maafin dia. Wah, udah kayak sinetron. Dia sudah nyakitin saya, Ustadz. Saya akan ingat dia 7 turunan. Wah, kan itu udah kayak sinetron, Bu ya. Saya tidak akan maafkan dia sampai cucu-cucunya. Waduh, saya bilang ini berabeknya lama gitu, kayak gitu ya. Iya. Maka ketika kita dapat kejahatan, maka terimalah dengan kebaikan. Kayak contoh tadi, bukan saya membanggakan diri ya, di jalan ya Bu, ketemu orang main senggol-senggolan, udah macet, buru-buru, cuman senggol sepion doang Bu, waduh itu udah main plotot-plototan. Jadi maunya apa? Ya kamu maunya apa? Jadi main kamu maunya apa-apa gitu Bu. Makanya sabar gitu. Dia marah-marah Bu. Makanya sabar, udah tahu macet main nyerobot-nyerobot. Ya udah maunya apa? Ya udah maunya sabar. Itu pinter juga yang jawabin Bu. Iya, dia yang nyerobot-nyerobot dibilang ya udah maunya sabar. Oh iya benar-benar. Saya di dalam mobil cuma ketawa aja Bu. Iya ketawa, dia lagi bersih terus ya. Iya ya Allah, saya bilang hanya singgolan sepion dikit. Iya, itu kalau di Arab Bu, kalau di Arab mobil mewah itu banyak. Ya, mobil mewah itu banyak. Kalau di Indonesia, mobil itu menjadi salah satu barometer kekayaan. Kalau mobilnya banyak, berarti dia orang kaya. Tapi di Arab nggak gitu, Bu. Mobil level yang 2 miliar, 3 miliar Bu, itu di Saudi Ibu pasti pernah lihat kalau yang sudah haji dan umrah. Itu Bu, pertama berdebu, kedua bempernya pada somplak. Itu didiemin aja Bu, ya, didiemin aja. Kalau udah rusak, udah orang Arab ditinggalin, dibuang. Nggak kayak kita Bu, kalau kita kan semuanya di repair. Body repair, mesin repair, ban repair, semuanya di repair. Ya, ini menjadi salah satu kita ambil yang baik ya. Karena di Arab itu barometernya bukan mobil yang kaya, bukan mobil, tapi seberapa banyak dia bisa memberikan kebaikan buat orang, itu di Arab Bu. Makanya kalau di Saudi itu banyak orang yang dagang, yang di pinggir-pinggiran itu haji halal, coba. Iya, kalau di kebun kurma mungkin ada yang Ibu tahu, ada jamaah yang begitu datang nggak beli, cuma nyoba doang Bu. Ambil satu, kan kebun kurma panjang Bu. Etalasenya itu mungkin semasjid ini Bu, muter gitu. Iya, itu berbagai macam kurma ada. Itu ada yang jamaah cuma datang doang, kagak belanja, nyobain semua kurma, ambil satu. Begitu keluar, dia bawa banyak banget. Ya Allah, Bapak itu mau ngapain? Ya Pak Ustadz disuruh coba saya. Ya Allah, ya Bu ya, Masya Allah ya. Jadi memang kalau kita lihat dinamika kehidupan kita itu luar biasa ya. Di sana itu kalau tabrakan sedikit, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, udah selesai. Kalau kita lain ya Bu ya, lain ya, memang berbeda ya dinamikanya ya. Oleh karena itu kita harus ikuti akhlak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Idfa' billati hiya ahsan ya, jangan sampai ya kita membalas keburukan dengan keburukan. Kita lihat Ibu, kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana sedihnya Nabi. Tak kala pamannya Hamzah radhiyallahu anhu
itu dibunuh oleh salah satu budak yang bernama Wahsy dengan ditombak. Kemudian ada perempuan yang bernama Hindun, itu begitu wafatnya Hamzah dia bersumpah ingin memakan jantung daripada Hamzah. Akhirnya tak kala Rasul melihat kejadian itu, melihat jasad Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, itu melihat Sayyidina Hamzah itu ciri-cirinya kupingnya sudah terpotong, na'udzubillah, hidungnya sudah tidak ada, ya. Rasul melihat pamannya yang begitu ia cintai dimutilasi, ya bahasa sekarangnya begitu ya, diperlakukan seperti itu, bagaimana tidak sedihnya, Bu. Bahkan Rasulullah sempat ingin membalaskan dendam itu, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lain dengan kita, ingin membalaskan dendam itu, ya. Rasulullah belum pernah menangis sejadi-jadinya tak kala pamannya meninggal pada saat itu, Sayyidina Hamzah. Masya Allah. Akhirnya apa? Begitu Rasul menangis dan ingin membalas dendam, siapa yang menenangi, Bu? Langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menenangkan Nabi. Ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, diturunkan firman oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Rasul, wahai Nabi, jika engkau ingin membalas silahkan, boleh. Wala in sobartum, kata Allah dalam Al-Quran, akan tetapi jika kamu itu bersifat sabar, maka itu jauh lebih baik, ya, daripada kamu membalasnya. Akhirnya Rasul balas nggak itu? Enggak. Nabi sabar. Kemudian Nabi di Taif, Ibu, kita lihat bagaimana Nabi ditimpuk, Nabi dicaci, Nabi dimaki sampai berdarah-darah. Bahkan Allah perintahkan malaikat untuk kabulkan semua doa Nabi Muhammad SAW. Malaikat menawarkan kepada Rasul, ya Rasul, ini warga Taif songong, ini warga Taif telah melukai kamu. Kalau bisa, kalau kamu mau ya Rasul, saya himpit ini warga Taif dengan 2 gunung yang ada di sana. Tapi Rasul bilang apa? Jangan. Malah berdoa mudah-mudahan nanti dari anak keturunannya ada orang-orang yang saleh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, sabarnya luar biasa. Ya, idfa' billati hiya ahsan falladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Ini indah banget, Bu. Ya, tolak kejahatan. Kata Allah, jangan balas dengan kejahatan. Sampai kalian yang tadinya merasa musuh nih dengan teman kalian, bainaka wa bainahu, dengan kamu dan teman kamu, ya, di antara kamu dan di antaranya itu seperti musuh, tapi jadikanlah seperti ka'annahu waliyun hamim, seperti teman yang setia. Masya Allah. Tapi kata Allah ada syaratnya yang begini, nggak langsung dapat. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Ternyata orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang dia bisa sanggup untuk bersabar. Jadi baper ini luar biasa, Bu. Ya, baper ini luar biasa. Ya, orang yang paling keras hatinya zaman itu adalah salah satunya Fir'aun, Bu. Maka kalau kita menghadapkan orang yang baper keras hatinya, jangan langsung nasehatin. Ini haram, ini nggak boleh, jangan, Bu. Ketemu orang yang keras, jangan langsung ini haram, ini nggak boleh, ente salah, jangan. Coba kita lihat bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam menaklukkan hatinya Fir'aun. Kalau misalkan, Bu, kita ketemu, contoh dalam keluarga ada yang hatinya keras, jangan langsung dinasehati dengan saklek. Tapi apa, Bu? Yang pertama dengan doa. Bagaimana Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Ya Allah, lapangkanlah hatiku. Ingat, hati, ya, bukan dada. Ya, tadi saya udah bilang tingkatannya beda-beda. Kalau dalam Al-Quran kan ada qalbun, ada sadrun. Maksudnya hati. Ya Allah, lapangkanlah hati. Ya. Wa yassir li amri. Dengan hati yang tenang itu, urusan yang lain itu jadi mudah. Benar. Terkadang ada orang yang dia datang ke kerjaan, hatinya lagi bergojolak, lagi ada masalah. Kira-kira fokus nggak kerjanya, Bu? Nggak bakal fokus. Maka Allah sudah tahu, lapangkan dulu hati. Iya, maka kalau ada MC biasanya bilang, ibu, marilah kita buka hati kita untuk menerima siraman rohani agar kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin. Kan begitu, ada tuh ya. Artinya apa? Rabbi shrah li sadri, ya Allah, lapangkan hati kami agar apa? Urusan kami mudah. Dan ketika mudah, maka kita mudah juga mengucapkan perkataan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ibu kalau mau anaknya nih, misalkan anaknya susah dibilangin, pakai doa, Bu. Lagi tidur, elus-elus dadanya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, baca tambah apa? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, dan seterusnya. Baca, Bu, dilus-elus dadanya. Di tahajud minta sama Allah. Ibu juga punya orang tua yang seperti itu. Ini biasanya beban nih, Bu. Bu, orang tua kan pastinya nggak mau, Bu, kalau diajarkan sama anaknya betul. Pasti menganggap sehebat apapun anak, pasti tetaplah dia adalah anakku yang kecil, yang dulu aku timang-timang, yang dulu aku besarkan, bukanlah siapa-siapa. Biasanya kalau dengan orang tua itu, kalau mama jangan begini, wah itu nggak bakal mempan. Nggak bakal mempan. Papa jangan begini, wah nggak bakal mempan. Nggak bakal mempan. Kenapa? Karena dia orang tua kita. Hidupnya sudah lebih lama. Walaupun mungkin ada keliru di dalam hal-hal yang lain, akan tetapi bukan begitu caranya. Mama, ini haram, nggak boleh. Wah, jangan begitu dengan orang tua. Ya. Kalau misalkan orang tua keras hatinya, tadi bangun tahajud kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ayah saya, ya Allah, berikanlah hidayah kepadanya, ya Allah. Ya Allah, ayah saya yang telah mencari rizki nafkah untuk besarnya saya, jadikanlah setiap keringat tetesnya itu cahaya hidayah untuk orang tua kami, ya Allah. Ya, sehari biasanya belum, 2 hari, 3 hari belum, seminggu insya Allah Allah luluhkan. Baru dari situ hatinya tenang, hatinya enak, sambil jalan-jalan ada tata caranya, ada adabnya. Ya, misalkan ibunya belum pakai hijab, mama, kalau pakai hijab kayaknya lebih cantik deh. Bukan bilangnya, mama, nggak pakai hijab keluar, haram itu, dosa. Begitu nggak, Bu? Kira-kira mamanya bagaimana? Pasti ngadu ke temennya, ya Allah, saya diharam-haramin katanya sama anak saya, kan begitu, Bu? Iya, tapi dengan cara yang lembut, ya, qaulan karima, dengan kata-kata yang mulia kepada orang tua. Bilang aja, mama, kayaknya mama lebih cantik deh kalau pakai hijab. Masa sih? Iya, coba aja deh. Tuh, ibu itu aja pakai hijab. Ayo pakai hijab. Kan jadi ada motivasi. Bener nggak, Bu? Termasuk bapak-bapak. Pak, ayo Pak kita ke masjid. Ngapain lagi daripada di rumah nganggur? Kan begitu, Bu. Jangan, papa, laki-laki sholatnya di masjid, jangan di rumah. Wah, Bu, itu nggak bakal bisa. Nanti muncul yang namanya baper. Ini hati-hati, ya. Maka Al-Quran bilang ka'annahu waliyun hamim, teman yang dekat, ya. Maka ini salah satu yang
yang menjadi perhatian kita. Sabar adalah kunci utama untuk kita tidak baper. Dan jangan menganggap perkataan orang lain itu, cacian orang lain itu sebagai hinaan buat kita, tapi sebagai pahala buat kita. Karena Rasulullah SAW tak kalah ditanya, ditanya ya oleh para sahabat, diberi kurma dan air yang dingin, Rasul itu senang banget. Waktu itu bersama sahabat Umar dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Rasul ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasul, apakah engkau senang?" "Na'am." Rasul bilang, "Na'am, ya, saya senang." Lalu Rasul melanjutkan lagi sabdanya, ini kita 3 hal ini yang menjadi penting buat kita, ya, bahwa seseorang yang dia ya mendapatkan kekayaan, kemudian dia bertakwa, itu dibolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul bilang, la ba'sa limanit taqiyallaha bil ghina. Tidak apa-apa seseorang yang dia ya, orang-orang yang bertakwa yang dia mencari kekayaan, itu nggak jadi masalah. Kenapa? Karena dengan takwanya itu kayaknya dipakai untuk kebaikan. Itu yang pertama, Bu. Ya. Ini ya, jadi nggak apa-apa, Bu, kita mencari kekayaan asalkan ada takwa di sini, ya Bu ya. Kemudian yang kedua, nasihat Nabi, wasihhatu liman ittaqiyallaha khairum minal ghina. Dan sehat bagi orang-orang yang bertakwa itu jauh ya, lebih baik ketimbang kekayaan. Betul ya, Bu? Betul? Jadi yang nikmat yang paling enak itu apa? Sehat. Tapi ternyata Rasul nggak stop di situ. Iya? Bu, nggak stop di situ, lanjut lagi, watibun nafsi khairum minan ni'am, ya, atau watibun nafsi khairum minan na'im, ya, ada beberapa riwayat, ya. Dan hati yang tenang tadi, ya, itu lebih baik daripada segala kenikmatan-kenikmatan yang kita dapat. Maka orang yang bertakwa, dia akan mencari kekayaan tapi untuk kebaikan. Orang yang bertakwa, dia akan menjaga kesehatannya, Bu, menjaga kesehatannya, karena dia tahu sehat itu lebih baik, lebih utama ketimbang kekayaannya. Kemudian hati yang tenang itu lebih baik daripada segala sesuatu nikmat semua yang tadi. Jadi mudah-mudahan pulang dari sini hati kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berlebihan menanggapi sesuatu, jangan berlebihan berkata-kata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini kitab dari, ya, ini udah saya tandain, Bu, ya. Sebenarnya banyak pembahasan kita, ya. Cuma pelan-pelan aja. Ya, ini dari kitab Mausu'atut Tafsir. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abi Hurairah radhiyallahu an, "Ma akhsha 'alaikumul faqr." Aku tidak takut kalian itu menjadi fakir. Ini luar biasa, Bu. Lanjut ya, Bu ya. Ma akhsha 'alaikumul faqr. Aku tuh tidak takut dan tidak khawatir kalau kalian itu menjadi fakir. Walakinna akhsha 'alaikumut takatsur. Akan tetapi aku khawatir kalian itu memiliki sifat berlebih-lebihan, Bu, bermegah-megahan. Wa ma akhsha 'alaikumul khata'. Dan aku tidak khawatir dan tidak takut kalau misalkan kalian itu salah, karena manusia itu tempatnya salah. Walakinna akhsha 'alaikumut ta'ammud. Akan tetapi aku lebih khawatir, ya, daripada kalian bersifat berlebih-lebihan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, ini hadis riwayat Imam Ahmad, ya Bu ya. Jadi Bu, ini luar biasa,
Rasul tuh nggak takut kita jadi miskin, jadi fakir, tapi Rasul takut kita itu bermegah-megahan. Kenapa? Dengan bermegah-megahan kita malah bisa jadi miskin. Rasul tidak takut kita salah. Kenapa? Karena manusia tempatnya salah. Kita bisa benarkan itu. Akan tetapi Rasul takut kalau misalkan kita memiliki sifat ta'ammud, berlebih-lebih, makan berlebih-lebihan, apalagi minum berlebih-lebihan. Bahaya nggak Ustadz minum berlebih? Bahaya. Bagi orang yang punya penyakit jantung, minum berlebihan itu bahaya. Mungkin di sini ada yang dokter, ada yang kesehatan. Itu bisa membuat jantung itu menjadi bengkak, membengkakkan jantung seperti balon yang besar, sehingga nafas itu menjadi berat. Ada, Bu. Jadi makan nggak boleh berlebih-lebihan, minum nggak boleh berlebih-lebihan, berkata juga tidak boleh berlebih-lebih. Ya Bu, nyari nafkah juga nggak boleh berlebih-lebihan, mengorbankan diri sendiri itu juga nggak boleh. Ya, tapi kalau ngasih duit istri boleh nggak berlebih-lebihan? Tadlu. Ini ada kamera nih, ini harus harus dikonfirmasi lagi, Bu. Tadi kan begitu, ya kan Rasul itu tidak takut atau tidak khawatir dengan ya kalau misalkan kita salah. Tapi Rasul khawatir kalau kita berlebih-lebihan. Dan ada ayatnya loh, Bu. Wallahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tuh nggak senang dengan orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah sekarang saya tanya, kalau ada seorang suami memberikan istri nafkah berlebih-lebihan, boleh apa kagak? Boleh nih. Siapa yang bilang? Kan Allah tadi. Kayaknya saya harus cepat-cepat pulang ya. Bahaya ya. Ya Allah. Jadi boleh, Bu? Suami ngasih istri berlebih-lebihan boleh? Ya salam. Salah saya ngomong itu kayaknya. Soalnya jamaahnya ibu-ibu semua ini. Ya Allah. Oh yang nggak boleh kurang ya. Iya. Waduh, ini jadi permasalahan kita. Ini mau jadi kajian besok nih. Ya baik Ibu, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau begitu Ustaz? Ada suami biasanya kan ngasih kurang. Ini ngasihnya berlebih-lebihan Ustaz sama istri. Saking berlebihnya apa? Dia bilang, "Mama mau apa?" "Pah, itu tas masih yang lama, beli dong yang baru." Beli kan gitu ya. Nggak apa-apa Bu, kalau tasnya dipakai untuk ngaji nggak apa-apa. Isinya catatan-catatan Al-Quran nggak apa-apa. Uang buat sedekah nggak apa. Justru kalau lagi ngaji pakainya yang cakep. Pakai yang cakep, isinya juga yang cakep. Ya Bu ya. Iya, kalau kondangan terbalik. Bawanya yang kecil-kecil aja Bu. Apalagi yang anaknya banyak. Iya, anaknya banyak, iya kecil-kecil lagi. Ada 4. Wah, bawa tasnya gede. Wah, ribet udah. Kayak kondangan yang penting kan amplopnya. Enggak, yang penting silaturahimnya Bu. Bukan amplopnya. Isinya, ya Allah. Enggak. Yang penting adalah silaturahimnya. Ya, saya balik lagi nih. Saya tanya lagi. Jadi ibu-ibu boleh dikasih berlebih-lebihan? Boleh ya Bu ya. Masya Allah. Iya, memang kalau istilah nafkah itu tidak ada yang berlebih-lebihan. Bilang gitu sama suaminya. Tadi Pak Ustadz bilang katanya, kata suaminya, kenapa ngasih nafkah istri jangan berlebih-lebihan? Istrinya jawabin, Papa, yang namanya nafkah buat istri nggak ada yang berlebih, kurang terus. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Waduh, sepakat semua. Emang begitu wanita ya? Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya Bu, yang penting berapapun nikmat yang dikasih suami, kita syukuri ya Bu ya. Alhamdulillah, jangan pernah kita ngelihat kiri kanan Bu. Udah bersyukur, Allah udah paling tahu, udah emang kita cakepnya begini.
Allah bukan nggak bisa ngasih kita misalkan 10 miliar langsung sekaligus, bisa. Cuma biasanya orang begitu ketemu duit 10 miliar udah nggak lagi ada di majelis, adanya di mall, adanya nongkrong-nongkrong, healing-healing. Betul nggak Bu? Iya. Kalau yang duitnya udah kayak ini gas, ya kan, hari ini ada, besok udah nggak ada. Iya, pasti rajin ngajinya. Betul ya Bu ya? Iya. Kenapa? Karena Allah tahu porsinya masing-masing. Porsinya masing-masing. Ada juga orang yang diberikan kekayaan tapi dia rajin ngajinya. Itu jauh lebih cakep, itu jauh lebih bagus, lebih baik ya Bu ya. Jadi ibu-ibu mau yang mana nih? Mau yang dikasih lebih-lebih sama suami apa yang kurang? Lebih lah ya Bu ya. Amin ya robbal. Ya udah bilang begitu ya. Pulang dari sini ngasih nafkah ke istri nggak ada lebihnya. Semuanya kurang insya. Habis ini saya diprotes bapak-bapak ya. Ya Allah ya Bu, intinya begini Bu, yang dimaksud Rasul itu berlebih-lebihan itu sebenarnya tidak baik ya Bu ya. Apapun itu Bu, apapun itu artinya kecintaan kita terhadap dunia jangan sampai berlebihan. Ingat Allah Subhanahu wa taala, karena saya yakin dengan ingat Allah Subhanahu wa taala, kita yakin insya Allah Allah akan menolong kita di setiap langkah kaki kita. Dan juga Allah akan memberikan keberkahan untuk anak keturunan kita, cucu, mantu, anak, semuanya ya Bu ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Yang pertama Bu ya, untuk terhindar dari baper, banyak-banyakin sabar. Jangan anggap perkataan orang cacian orang ya Bu. Jadi kayak istilah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Biarin dia mau ngomong apa, yang penting kita jangan begitu. Jangan balesin lagi ya Bu ya. Itu aja simple dari saya. Karena baper itu semua pasti manusia punya yang namanya sifat baper. Tapi terkadang ada yang dia bisa cuma nyampainya di hati, bisa nahan. Bu, ini cakep nih. Dia kesel sama ibu itu, dia kesel sama orang itu, cuma nyampainya di sini aja. Nggak keluar ke mulut, nggak keluar apalagi ke perilaku. Ini hebat. Cukup, ya, cukup, ya. Udah nyampe sini aja. Tapi ibu juga jangan pendem terus. Jadi sakit. Ya Bu ya. Lapangin aja hati. Ya, biarin aja. Ya, jangan sampai ini ke bawah hati jadi sakit. Jujur pikiran itu, apalagi mohon maaf, usia sudah sepuh, biasanya itu bisa nambah penyakit. Benar. Ya. Jadi udah lapangin aja, biarin orang mau ngomong apa. Biarin orang mau tahu masa lalu kita seperti apa. Yang penting sekarang kita berbuat baik, seperti yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran, seperti yang Nabi ajarkan di dalam hadisnya, ya, dengan ahsan, ya, dengan perbuatan yang lebih baik. Sehingga dengan begitu kita terhindar daripada penyakit baper. Ada doa-doanya. Yang pertama tadi baca Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu ayat Qur'annya. Kemudian baca alam nashrah laka sadrak dan seterusnya. Kemudian yang ketiga Bu ya, ayat Al-Qur'annya yamhullahu ma yasha wa yuthbitu. Ini doa bisa disampaikan. Ibu misalkan punya sakit hati yang enggak hilang-hilang, ini baca yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab, sambil elus-elus dada Bu. Ini ayat Al-Quran yamhullahu ma yasha. Apa artinya? Allah menghapus segala sesuatu yang Ia kehendaki. Nah, nanti saya sebar semua ya Bu ya. Oke, saya sebar semua. Nanti Ibu bisa disebar yang tadi ayat-ayatnya masing-masing. Saya kirim ke Ibu Rika. Nanti Ibu tinggal lihat. Semua masuk grup nggak Bu? Oh ya udah, nanti saya kasih ya. Baik, saya jelasin dulu ya Bu ya. Wa yuthbitu, dan Allah yang menetapkan ya segala sesuatu. Nah kita pengen itu yamhu, semua dihapus, segala yang buruk-buruk dari
kita. Ya, kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada lagi doanya, Allahumma hfadz ghaidha qalbi, Allahumma hfadz sam'i, Allahumma hfadz basari, Allahumma hfadz ghaidha qalbi. Ya Allah, jagalah pandanganku. Ya Allah, jagalah pendengaranku. Ya Allah, jagalah hatiku. Bu, saya ngamalin ini. Kalau lagi kesel banget nih, kesel ya, misalkan di jalan gitu Bu, saya kesel banget, saya langsung berdoa. Saya juga manusia biasa, saya langsung berdoa sama Allah. Allahumma hfadz sam'i, Allahumma hfadz basari. Ya Allah, jaga pendengaranku. Ya Allah, jagalah mataku. Allahumma hfadz ghaidha qalbi. Kemudian jagalah gejolak hati ini ya Allah. Jadi dengan begitu kita langsung keredam Bu. Ya, Ustaz, susah yang kayak gitu. Gampang. Ya, gampang. Istighfar. Tadi ayatnya 33, 34, 35 di surah Fussilat ayat 33, 34, 35. Di akhirnya endingnya fasta'id billah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan ucapkan istighfar, astaghfirullahal azim. Udah Bu, banyak-banyakin istighfar. Ada nggak orang yang lagi marah kemudian langsung begitu marah nyebutin istighfar dia tetap marah? Ada nggak? Nggak ada. Nah gitu ya, astagfirullah, Ibu jangan begitu, kan begitu Bu ya? Jangan begitu nak, gitu kan gak jadi marah Bu, karena astaghfirullahal azim. Ibu ya, jadi begitu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Silakan dibukakan untuk pertanyaan pada kesempatan kali ini. Tafadhol. Baik, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita tutup kajian kita pada hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita kosongkan pikiran kita lapangkan hati kita pada hari ini. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita dijadikan orang-orang yang terus bisa bersabar, terus bersyukur kepada Allah, kemudian menjadi qanaah, dan kita menjadi orang-orang yang tawadhu, agar kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wa'fu anna ya karim ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, ya Rabbana lakal syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. واغفر ذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا صبورا واجعلنا شكورا واجعلنا في عينك صغيرا واجعلنا في أعين الناس كبيرا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وبارك لنا في أهلنا ولا تضرهم ووفقهم إلى طاعتك وارزقنا برهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hamba yang senantiasa bersabar. Hiasilah hati kami dengan iman dan takwa, dan jadikanlah keluarga kami keberkahan yang luar biasa ya Allah. Keturunan kami jadikan keturunan yang salih dan salihah. Jadikanlah kami bisa memanfaatkan ilmu yang kami pelajari pada hari ini. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.